Jadi kita ini sekarang berada di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya biasanya para kiai, para ustadz ketika masuk bulan Ramadan biasanya membacakan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagai apa? Petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan yang perlu kita ketahui, Al-Quran itu turunnya dua tahap. Al-Quran turunnya dua tahap. Periode pertama turunnya Al-Quran itu terjadi di bulan Ramadan. Dari sisi Allah turunnya ke langit dunia langsung 30 juz awalnya. Awalnya dari sisi Allah turun dari Lauhul Mahfud, turun langsung ke langit dunia 30 juz langsung satu paket. Dan ini waktunya tidak diketahui. Yang jelas waktunya sebelum zamannya Rasulullah. Kapan harinya, tanggalnya kapan, intinya gak ada yang tahu. Dan ini yang disebut Lailatul Qadar, gak ada yang tahu. Cuma tanda-tandanya saja, malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Itu tahap pertama. Tahap yang kedua, yang awalnya dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, sekarang tahap yang kedua, dari langit dunia turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu diturunkan di gua Hira. Makanya kalau misalkan ada peringatan di 17 Ramadan nuzulul Quran, itu sebenarnya yang diperingatkan itu adalah turunnya Al-Quran surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bukan Al-Quran full itu. Tetapi itu peringatan turunnya wahyu pertama. Jadi turun dua tahap. Yang pertama dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, yang kedua dari langit dunia turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Jadi Nabi itu hafal Al-Quran 23 tahun. Para sahabat juga hafal Al-Quran 23 tahun. Beda dengan sekarang, 6 bulan sudah hafal, tapi ditanya maknanya gak ngerti. 2 tahun sudah hafal, tetapi untuk memahami, ngamalkan gak bisa. Tapi kalau para sahabat dulu gak akan pindah ke ayat berikutnya sebelum ayat ini difahami. Seandainya turun 1 sampai 5, dihafalkan, dipahami, diamalkan, gak akan pindah ke ayat 6 sampai 10. Beda dengan kita, ya. Kalau masuk bulan Ramadan wis cuma dibaca, ya gak ngerti belas. Termasuk saya, wis dibaca, yang penting menghatamkan. Tapi itu ada keutamaan sendiri. Makanya kita ya di bulan Ramadan meskipun kita gak paham, minimal kita baca. Karena nanti Quran itu datang memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti di hari kiamat akan datang kepada orang yang membaca Al-Quran memberikan pertolongan. Apalagi di bulan Ramadan jangan sampai ditinggalkan untuk membaca Al-Quran. Karena Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Contohnya, ulama yang bernama Al-Aswad itu biasanya menghataman Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Setiap 2 malam hatam Al-Quran. Jadi 1 bulan hatam 15 kali. Itu ulama-ulama terdahulu. Ada lagi namanya Qatadah. Hatamnya Al-Quran setiap 7 hari. Berarti berapa kali kalau sebulan? 4 kali hatam. Ada lagi namanya Al-Imam Asy-Syafi'i. Hatam Al-Quran sehari 2 kali. Berarti hatam sebulan berapa? 60 kali. Dan itu hatamnya di dalam sholat. Coba bayangkan, di dalam sholat hatam 2 kali. Wong kita sholat yang ngelihat imamnya, ya, gak selesai dapat 8 pulang. Betul apa enggak? Mudah-mudahan semuanya istiqomah, amin ya rabbal. Makanya kita minimal kalau nggak mampu seperti ulama-ulama terdahulu, ya minimal 1 bulan hatam 1 kali. Berarti sehari 1 juz. Ustadz nggak mampu satu bulan 1 kali. Ya sudah, 1 hari 1 lembar, nggak apa-apa.
Akhirnya 1 bulan 30 lembar, gak apa-apa. Ustadz 1 lembar itu susah Ustadz. Ya gak apa-apa, 1 hari 1 ayat. Insya Allah 1 bulan 30 ayat. Ustadz gak mampu, wes delok entok. Wes tutup. Dapat pahala melihat Al-Quran. Melihat saja Al-Quran dapat pahala. Makanya orang yang membaca dengan hafalan tanpa memegang mushaf, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, pahalanya lebih besar orang yang membaca Al-Quran dengan pakai mushaf. Makanya meskipun hafal, mushafnya pegang, dilihat, karena itu ada pahalanya. Nah, bisa difahami? Ustadz saya hafal Al-Fatihah, lebih besar pahalanya kita pegang, lihat tulisan surat Al-Fatihah. Makanya kalau kita nggak mampu membaca 1 lembar, nggak mampu 1 ayat, nggak mampu, lihat tok halaman per halaman, buka terus, buka sambil di dalam hatinya ngomong, kenapa ya kok saya nggak isok baca Quran? Nah gitu, sambil direnungi kenapa. Makanya kalau misalkan ada bapak ibu yang belum bisa baca Al-Quran, mumpung sekarang boleh ya, tidak ada kata terlambat untuk membaca, untuk belajar membaca Al-Quran. Minimal bisa ya. Jangan baca terjemahan atau tulisan Latinnya. Yasin, kalau dibaca tulisan Latinnya ya asin, loh kan aneh. Akhirnya bingung, orang tuanya meninggal dibaca karena nggak bisa baca Quran, dibaca tulisannya ya asin. Sing mati bangun, tambahi guloe. Ya asin, tulisannya kan gitu. Minimal hafalkan. Ustadz wis gak iso ini, wis notok mau belajar wis gak mampu, mata sudah agak kurang penglihatan, ya sudah minimal dengarkan MP3. Dengarkan, insya Allah tetap masuk surga MP3-nya. Oke? Orangnya ya insya Allah juga masuk surga. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Wes, gak usah lama-lama karena waktunya singkat ya, gak usah malam-malam. Yang penting itu istiqomahnya. Bisa nggih bapak-bapak istiqomah? Ibu-ibu bisa istiqomah? Insya Allah ini pertemuannya cuma 3 kali. Nggih, selasanya 3 kali, ini sudah 1, 2, 3. Yang keempat itu buka bersama. Nanti di rumah saya. Sudah tahu rumah saya semua? Oh, belum ya. Hah, yang mana? Ya, sing warna hijau ya. Pokoknya ada kamarnya. Sing penting ada kamarnya. Nanti makan di sana, wis apa saja dimakan aja seadanya. Guys, gitu. Ada yang mau ditanyakan? 2 pertanyaan kalau ada. Kalau nggak ada, lanjut. Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic Zan. Kan saya niat terawih sebelum Ramadan itu kan pengen buat 3 besar. Terus habis itu berhubung karena di sini itu 11, terus itu di masjid kampus itu juga 11. Pertanyaannya, apakah lebih baik saya mengikuti imam 11 itu tadi, atau saya pas 8 itu mundur, saya nambah rakaat sendiri sampai 20, habis itu witir 3. Itu lebih baik yang mana, Ustaz? Ya. Sudah punya niat pengen untuk Ramadan kali ini 23 terus. Ternyata sholat di kampus 11. Ternyata disuruh ustadz sholat di musola 11. Gimana? Apakah lebih baik saya memisahkan diri nanti dilanjut sakwitire, atau ikut dengan imam? Tetap ikut dengan imam, selesaikan sampai witirnya. Adapun kekurangannya nanti bisa ditambahkan, tapi nggak usah witir lagi. Berarti kalau 8 nambahnya berapa? 12. Tinggal ditambah nanti 12. Ya tiru Gus Dur itu loh. Gus Dur itu pernah makan bersama, bukan makan bersama, buka bersama bersama Presiden Soeharto. Presiden Soeharto itu ya cenderungnya ke Muhammadiyah. Gus Dur NU. Ketika sudah nyampe waktu tarawih, Presiden Soeharto nanya, Gus,
sholat tarawihnya berapa? Dijawab sama Gus Dur, mau sholat tarawih versi lama apa versi zaman now? Ditanya sama Gus Dur, nanya Pak Harto, kalau versi lama gimana Gus? Sholatnya 20 plus 3. Kalau versi baru gimana Gus? 20 plus 3 diskon 60% jadinya 11. Gampang ya. Jadi ambil fleksibel aja. Sing penting tetap sholat. Ya kalau sudah punya niat kayak gitu tambahin nanti. Ya, tambahin. Nanti pulang tambah. Capek enggak kira-kira? Biasanya males ya kalau sudah mau nambahin sendiri itu. Makanya saya kalau misalkan ngimami di sini di mana tergantung. Kalau di sana 11 ya sudah enggak nambahin, tidur saya. Kalau di sana 2-3 ya wes langsung. Saya tergantung yang ngundang, tergantung masjid atau musola, sholatnya berapa ya sudah saya pakai itu. Wong kadang-kadang ya ke mall kok. Sholatnya di mall. Ya, sholatnya di mall. Sholat sendiri enggak ono sing tarawih soalnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu pertanyaan lagi kalau ada. Ya, Bu Eva. Habis maghrib. Setelah di sana itu udah mulai tarawihnya. Masih mulai dari sana. Nah setelah itu saya langsung ikut tarawih. Setelah beberapa rakaat baru ingat kalau saya belum bisa. Setelah ingat itu baru saya sholat isya sama sholat sunat. Nah, lanjut tarawih. Iya. Sholat saya yang sholat tarawih itu sah apa enggak itu? Iya. Ternyata ke Surabaya gak ingat kalau belum sholat isya. Sudah mulai tarawih, ikut tarawihnya. Untungnya masih ingat. Nek Pak Herman wis pura-pura gak ingat ya Pak Herman ya. Pak Herman itu wis jujur bener Pak Herman. Ini kok bagusnya masih ingat. Apakah sah sholat saya? Namanya orang lupa tetap sah. Kalau orang lupa itu sah. Ya makanya gak usah diingat-ingat kalau lupa. Ya. Lah iya, kalau misalkan lupa nggak sholat, saya pernah. Saya ngisi ceramah di Surabaya bareng David sama Aziz kalau nggak salah. Saya lupa, biasanya sholat isya itu sudah. Tapi saya nyampe langsung ceramah, wes nyampenya jam 11. Lupa saya kalau belum sholat isya, tidur, bangun sampai duha, kayak belum sholat isya. Nah, karena ingat wajib itu sholat. Apakah saya dosa? Tidak dosa. Kenapa? A'dzarus sholati isnan, uzur sholat 2. Apa? 1 tidur, 2 lupa. Gak dosa. Yang penting ketika ingat langsung sholat. Ingat tak, Fit? David sama Aziz yang naik ke atas itu loh. Kok saya lupa nggak sholat isya. Tak jujur aja. Soalnya nggak dosa. Kenapa? Ingat pas sholat duha. Loh, belum sholat isya kayaknya. Apalagi David sama Aziz tambah nggak sholat itu ya. Wong ustadz yang nggak sholat lupa. Jadi bukan karena sengaja. Nggak apa-apa. Ketika ingat langsung. Pokoknya jangan jadi orang was-was. Nyentuh air, misalkan air hujan nyiprat, air hujan yang tergenang nyiprat, saya tanya itu suci apa najis? Suci, cuma kotor. Kotor itu belum tentu najis. Kenapa saya katakan suci? Air hujan yang tergenang itu campuran air hujan suci, tanah juga suci. Suci tambah suci tetap suci, cuma kotor. Dan gak usah cari tahu, aduh ini nanti ada telek, dicari kayak gitu. Akhirnya ketemu, loh najis. Kalau misalkan ada di dalam, tapi kita tidak nyari-nyari, nyiprat, tetap suci. Bisa difahami sampai di sini? Nah, gampang. Ada pertanyaan yang lain? Wis 2. Terakhir ya. Oke, monggo. Bu siapa? Biar Pak Herman hafal. Ini Bu Bibit Sukolego, diingat-ingat. Bu Bibit. 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 Bu Bibit, satunya Bu Eko. Ketemu di tempat pulsa ya Bu Eko ya. Ya silakan Bu Bibit. Tidak dengar suaranya. Kasih mic aja, kasih mic. Panjang itu. Digeser Bu Bibit, nggak kedengeran. Agak maju dikit, nggak apa-apa, biar terdengar. Hop, hop. Agak maju dikit Bu Bibit. Ya. Nyalakan dulu.
belum dihidupkan. Waktu saya darus sama sahabat itu. Tadarusan. Iya. Terus ada orang sudah sepuh gitu Pak bilang, loh, aneh Mbak, dari ini Usmaniku ini deh, masjid itu kayak ngaji banget, karo maknanya dari ini gak oleh gak guna nih, malah Bu, gak apa-apa, nanti urusannya sama Allah. Cuma kasihan saya, terus orangnya tuh malah gak mau darus gitu. Kasihan, tapi saya suruh dari terus. Ya, makasih dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang dibaca, yang kita itu gak ngerti maknanya adalah dan berpahala itu Quran. Jadi meskipun kita gak ngerti artinya, tetap dapat pahala. Ya, jangan jadikan alasan kalau gak ngerti maknanya nanti gak dapat pahala. Akhirnya gak ngaji, alasan berarti. Jadi tetap gak ngerti ataupun ngerti, ya tetap baca Qur'annya. Ya, gak mungkin yang duduk di sini semuanya ngerti, gak mungkin. Ya, tetap istiqomah baca. Gak ngerti dapat pahala, ngerti pahalanya double. Nah, ngerti itu pahalanya double. Nggih? Ya, jadi lanjut aja baca. Kalau misalkan berbicara tadarus, sebenarnya Nabi itu sama malaikat Jibril selalu tadarus setiap bulan Ramadan. Dan cara tadarusnya Nabi itu saling menyimak sampai khatam. Enggak model kita yang baca sekarang Pak Munas, ya, Pak Bobi makan makan di luar rokokan Pak Herman, ya. Itu bukan tadarus namanya. Paham maksudnya? Kalau khatam Quran itu tidak disebut khatam. Cuma ya khatam ya secara formalitas saja Pak Herman. Jadi tadarus itu yang tidak membaca menyimak. Yang tidak baca menyimak. Jadi apa? Ikut mengikuti dari awal ayat 1 sampai ayat terakhir. Itu namanya tadarus. Kalau khatam itu khatam semuanya. Makanya kalau ada satu hari satu juz, itu sebenarnya bukan khatam. Mereka itu dapat pahala ya cuma sesuai dengan juz yang dibacanya. Kenapa? Karena yang ini, yang itu, yang ini, yang itu tidak menyimak juz-juz yang lain. Cuma formalitas saja biar semangat khatam, apa-apa. Ya, jadi kalau tadarus itu yang lagi baca membaca, yang tidak membaca menyimak. Itu namanya tadarus. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya, Pak Iwan. Saya pernah bermakmum kepada imam yang dimana rakaat terakhir itu bajunya ikam, Ustaz. Kelihatan. Jadi di rakaat terakhir ya, Pak. Itu bulan. Ya. Pak Iwan bermakmum kepada orang, biasanya kalau pakai jin, ya, celana jin, kan biasanya agak melorot ke bawah, celengannya itu udah kelihatan. Ngerti celengan, Bu? Lagi sujud atau rukuk, celengannya cerot gitu loh. Jadi saya kalau ngelihat kayak gitu tuh pengen masukkan uang receh gitu. Ternyata di rakaat terakhir Pak Iwan itu lagi rukuk, bangun, celengannya kelihatan. Loh, nggak boleh ikut, wajib langsung dalam hatinya saya mufarokoh. Kenapa? Kalau ikut, maka berarti Pak Iwan bermakmum kepada orang yang sholatnya batal dan tidak sah. Jadi kalau kita melihat imam siapapun, gak harus celengan, ya. Kita ngelihat kok imam ini melakukan hal yang batal, langsung niat di dalam hatinya, saya mufarokoh. Mufarokoh itu artinya memisahkan diri dari iman. Ya, kok tiba-tiba imamnya ini bacanya ngawur, baca Fatihah panjang pendeknya nggak bener. Harusnya alhamdulillah, bacanya alhamnya alhamdulillahi rabbil alamin, langsung saya mufarokoh. Ya, panjang pendeknya, karena kalau bahasa Arab panjang pendek makna beda. Takbir misalkan salah, Allahu Akbar, artinya beda. Kalau A-nya panjang, A-nya pendek, artinya beda. Kalau A-nya pendek, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau A-nya dipanjangkan, apakah Allah Maha Besar, langsung mufarokoh. Ya, makanya gunanya ngaji biar ngerti. Oh, gak boleh ikut ternyata kalau imamnya gak bener. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, Pak Herman. Pas sholat isya ada 4 soft, saya di soft kedua, di tengah-tengah. Saat itu kentut
tapi pelan cis gitu. Nah, pada saat saya kentut, jamaah lainnya itu tidak dengar. Enaknya saya tidak melanjutkan, atau saya pura-pura ikut saya pegang gitaran. Tapi kalau wudhu lagi, itu melewati jamaah sedang sholat. Enaknya gimana, Pak Turun? Ya, ternyata Pak Herman di soft 2 ada 4 soft ngentut gak kedengeran orang. Nah, ini namanya kentut tipe silent ya. Jadi kentut itu kan tipenya banyak, oke? Ibu-ibu harus ngerti, bapak-bapak. Tipe yang pertama itu tipe getar, oke? Tipe getar, tiba-tiba bau gitu. Tipe silent ya gitu. Ada tipe sejuta umat, suaranya menang suara. Suaranya keras, tapi enggak ono baunya. Lah Pak Herman ini enggak bunyi. Enggak bunyi, enaknya gimana Ustaz? Kalau saya keluar nanti ketahuan malah. Harkat derajat martabat saya langsung anjlok ini. Ya apa Ustaz? Apakah pura-pura enggak tahu aja? Tetap wajib keluar. Apakah lewat depannya orang? Lewat depannya orang. Enggak apa-apa. Jadi kalau kita melewati depan orang dalam keadaan darurat itu boleh. Terus saya kalau mama nekat keluar, terus saya sholat di rumah saja, nanti nggak dicurigai. Iya malah dicurigai nggak sholat malah. Ya tetap keluar, langsung wudhu, langsung berdiri di soft terakhir. Soft yang tepat di belakangnya Pak Herman harus maju ke depan, ditutup. Kalau itu nggak maju, langsung nggak dapat pahala berjamaah belakang itu. Makanya harus maju, terus belakangnya lagi maju, terus merapat belakang, seret. Harus ngerti. Jadi pura-pura juga sebenarnya sebuah pilihan ya. Iya. Enggak, daripada lobak ada maju kan gagal semua. Tapi nanti Pak Herman yang nanggung dosanya semua. Ya kan nggak dapat jamaah, Pak Herman kan nggak dihitung. Jadi orang hadir ada yang tidak dihitung loh ya. Contohnya sholat Jumat. Sholat Jumat kalau mazhab Syafi'i 40 orang. 40 orang. Yang tidur itu nggak masuk hitungan. Mau tiba-tiba satu masjid tidur semuanya, ya nggak sah semuanya. Jadi minimal yang hidup gitu loh. Ya, 40 orang minimal. Dan itu bukan musafir, bukan anak kecil, bukan wanita. 40 ya. 39 nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi kalau misalkan kurang dari 40, nggak cukup sholat Jumatnya. Harus ngulang dengan sholat duhur. Meskipun banyak yang hadir tapi tidur semuanya. Ya minimal ya ada yang tahan gitu. Makanya kalau khutbah Jumat jangan terlalu lama. Khutbah Jumat itu kelamaan gak pas. Ya, karena biasanya itu waktu-waktu orang ngantuk. Kalau bisa jangan sampai kasih kesempatan orang ngantuk. Orang mau tidur langsung salamnya selesai. Itu yang khutbah Jumat yang bagus. Saya pernah khutbah Jumat di sini gak sampai 5 menit. Waktu Covid, Masjid Sugri Adenan kan ditutup, gak sholat Jumat, ganti sholat duhur. Kita sholat Jumat di sini, ya Pak Bobi ya, di rumahnya Pak Sol. Khutbah Jumat saya cuma 2 menit. Bisa khutbah Jumat 2 menit kalau ngerti ilmunya. Tapi bahasa Arab dari awal sampai akhir 2 menit. Nah, nggak ngerti ku repot ya. Ini ada pertanyaan terakhir. Ustadz, kan teman saya pacaran. Tapi kenapa kok saat hafalan dia cepat hafalnya, sedangkan saya yang nggak pacaran hafalannya susah. Ya wes pacaran aja. Gitu aja kok susah. Nah, ternyata ini curhat ya. Pacaran hafalannya malah cepat. Gak pacaran malah nggak hafal. Soalnya dia nggak ngafalkan ya. Makanya nggak hafal. Jadi ada juga kasus seperti ini. Ada orang sholat gak kaya-kaya, miskin, melarat, terus hadir sholawatan istiqomah, tapi kok ya utangnya wake gitu loh. Ada orang gak pernah hadir sholawatan, gak pernah jamaah, tapi kaya, mobilan, komol dan lain sebagainya. Coba saya tanya, pilih yang mana? Yang melarat atau yang kaya tadi? Yang sholat tapi melarat apa gak sholat tapi kaya? Wes ngerti lah ya, pilihannya ngono. Sholat tapi kaya. Ingat, ada istilah namanya istidraj. Istidraj itu dibiarkan sama Allah biar nanti adabnya itu tambah pedih. Wis tak biarkan aja, wis maksiat, wis tak biarkan. Akhirnya tambah lupa, nanti ketika mati diadabnya itu tambah pedih.
Makanya kalau misalkan ada orang kok pacaran, hafal Qur'annya mudah, dia gak hafal-hafal, wes tetap istiqomah. Itu ujian bagi orang yang gak hafal-hafal itu. Apakah dia akan tahan dengan kesendiriannya itu? Nah ya, ada yang gak tahan, akhirnya cuma dianggap kakak adik kan. Tapi gak apa-apa, bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wes, mudah-mudahan istiqomah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wes, cukup. Pertanyaan ada lagi? Oh, ya terakhir ya. Iki gak jadi sholawatan, gak apa-apa. Lebih manfaat. Monggo, monggo Bu, silakan. Yang mana dulu? Ini apa Bu Yasmin? Siapa dulu? Nggih. Ini terakhir, nanti ada yang lebih terakhir ya. Muqarrabah, mufarokoh. Apakah ikut terus? Ya. Ya. Jadi kalau kita lagi bermakmum kepada orang yang sholatnya batal, langsung wajib mufarokoh. Kalau nggak ngerti kata mufarokoh, langsung dalam hati, nggak boleh diucapkan. Lagi sholat, loh orang ini kok bunyinya kentut sih? Nah, kan batal kan? Kok ngentut kayak Pak Herman? Ya dikira nggak kedengeran, ya ternyata kedengeran. Kok ngentut sih? Ini kan berarti batal. Wajib misah. Langsung dalam hatinya, saya pisah dari imam, gitu aja. Gimana gerakannya? Gerakannya harusnya wes gak usah ngikut. Tapi biasanya kalau nggak usah ngikut, orang-orang yang nggak ngerti, iki kok sholatnya beda iki ya. Gitu kan? Nah biar gak jadi omongan, ikuti aja, tapi harus memisahkan diri dari imam. Terus yang kalau tadi nggak mengingatkan yang sebelahnya apa dosa? Gimana? Dia kata kalau imam itu nggak benar, terus dia misah sendiri, terus yang samping ini seharusnya kan dikasih tahu kalau. Gimana? Dia kan tahu kalau imamnya batal. Kalau nggak dikasih tahu apakah dosa? Nah, misalkan ya Pak siapa? Pak Sugeng. Suaminya Bu Lili. Bu Lili Sukolego ya. Pak Sugeng lagi sholat, Pak Herman imamnya ya ngentut yang nggak bunyi katanya Pak Herman, tapi Pak Sugeng merasa ini mencurigakan ya gitu. Akhirnya Pak Sugeng memisahkan diri, saya memisahkan diri. Apakah dikasih tahu Ustadz yang sebelahnya? Batal iki, batal Pak Sugeng ya. Gak usah dikasih tahu. Yang lain yang nggak tahu sah Pak Sugeng. Diskusi. Nggak usah ngajak diskusi ya, sholat kok diskusi itu tambah batal. Pak Sugeng yang memisahkan diri, kalau yang lain yang nggak ngerti tetap sah, ya tetap sesuai dengan apakah dia mendengar karena dia tidak tahu. Bisa difahami? Selesai sholat nggak usah dikasih tahu juga. Iya, kalau misalkan dikasih tahu, Abah Joni tadi Pak Herman batal, Pak Abah Joni wajib ngulang, kasihan kan Abah Joni, ya. Gitu, wes biarkan aja. Yang wajib memisahkan diri Pak Sugeng. Oke, Bu Yasmin silakan. Suami. Lebih baik sama suami atau Arif? Ya. Suami apa? Sholat berjamaah dengan suami. Sebentar, saya tanya, syarat imam itu laki-laki, wajib. Meskipun yang perempuan istrinya hafal Quran. Gak enak ya, bacaannya kan Iqra 6 ya. Sing istrinya hafal Quran, terus tiba-tiba dikatakan, oh mas makmum ae, gak iso. Jadi tetap wajib yang hafal Quran meskipun karena dia perempuan harus jadi makmum. Nah ini pertanyaannya, suami saya ini agak kurang bacaannya, tapi anak saya lebih bagus. Apakah saya makmum kepada suami atau kepada anaknya ya yang bacaannya lebih bagus? Nah, yang tak pandu. Suami mundur jadi makmum. Bisa jadi imam. Anak kecil yang belum balik, yang penting dia tahu syarat rukun sholat, boleh jadi imam. Ngerti suci dan najis, boleh jadi imam meskipun belum balik. Apalagi sudah balik, boleh. Itu gak apa-apa, wis setengah 10 ya. Kalau yang penting kan manfaat pertanyaan tanya jawabnya ini manfaat. Wis cukup
Kita lanjut sedikit sholawatan, kemudian mahal. Ada lagi lah. Mana? Boleh? Oh iya. Oh ya Pak Iwan. Kemanakah? Kemana perginya ruh ketika orang itu meninggal? Ada orang meninggal, ruhnya kemana? Kemana? Ini pertanyaan berat. Kenapa? Karena yang ditanya belum pernah mengalami. Makanya nanti mungkin Pak Iwan bisa testimoni. Coba duluan. Kemana ya? Tapi gini, dalam kitab Jawahirul Kalamiyah itu disebutkan ketika orang meninggal dicabut ruhnya. Ketika malaikat Munkar dan Nakir turun, ya, itu ruh dikembalikan tapi tidak masuk full. Cuma masuk separuh hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Ya, dan sibuk itu dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat. Ya, nggak sempat gentayangan, ada pocong, vampir dan lain sebagainya. Itu bukan sibuk, kecuali orang yang sudah terbebas dari 5 pertanyaan. Marrabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka, wa man ikhwanuka. Bisa jawab, itu bisa jalan. Makanya kalau dibuka kitab-kitab ulama, kadang-kadang ya ada yang membuka ngelihat anaknya lagi tidur, itu yang sudah bebas dari tanggungan. Ya, kalau wis gak iso jawab ya dipukul hancur 7 hari 7 malam, pecah terbakar, balik lagi, ditanya lagi. Nah, orang yang bisa menjawab 5 pertanyaan ini orang yang menjaga sholat. Karena 5 pertanyaan semuanya ada di dalam sholat. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Waktu sholat kita selalu menyebut nama Allahu Akbar, Sami Allah, Allahu Akbar. Mudah ngomong sendiri, Allahu Rabbi, jawab sendiri, mulut. Gak ngerti bahasa Arab, mulut gerak sendiri. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Orang yang sholat biasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah terbiasa bersahadat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bersalawat, muncul Muhammadun Nabi, Muhammad nabiku. Wa ma imamuka, siapa imammu? Imam itu artinya apa? Kitab sucinya apa? Al-Quran imami. Jangan dijawab, imam saya tarawih tadi Ustaz Sadat. Wah, hancur, mateng, ambiar kalau kayak gitu. Ya. Karena apa? Ketika sholat kita baca Al-Fatihah, Al-Quran, baca surat-surat pendek, Al-Quran. Jawab sendiri mulut kita. Ditanya lagi, wama kiblatuka, apa kiblatmu? Kita ketika sholat pasti menghadap kiblat, apalagi melafalkan niat usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati. Mulut terbiasa menjawab, terbiasa mengucapkan, akan menjawab. Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah kiblatku. Wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Biasanya kalau orang sholat berjamaah ada saudara muslim, ada saudara muslimah. Akan jawab, saudara muslim, saudara muslimah itu adalah saudara kami, aman, bebas jalan-jalan ya. Pak Herman lagi rokokan ditemani gitu, disumati, tiba-tiba nyala sendiri. Ini kok film horor ini kan. Wis, cukup. Sudah